Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Saiful Akbar dengan NIM 11 2024 0017, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan mata kuliah Ilmu Kalam dan dosen pembimbing Ustadz Taufik Hidayat MSos. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, dan dinamika aliran teologi dalam Islam. Nah, nanti kita akan membahas tentang kajian atas hakikat akidah Islam, perbandingannya dengan filsafat dan tasawuf, fenomena iftirakul ummah, serta doktrin pokok aliran Mu'tazilah. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang 4 pokok bahasan yang insya Allah nanti kita akan paparkan. Yang pertama itu tentang pengertian ilmu kalam, nanti akan dijelaskan definisi, nama lain, dan ruang lingkup kajiannya. Terus nanti juga akan membahas tentang kalam, filsafat, dan tasawuf. Nah, titik temu dan titik beda 3 jalan mencari kebenaran. Terus nanti kita akan membahas iftirakul ummah, nah makna perpecahan umat Islam beserta dalil naklinya. Dan pembahasan yang terakhir nanti yang akan dibahas tentang aliran Mu'tazilah. Nanti ada istilah, sekte, tokoh, dan 5 prinsip pokok atau usul khamsah. Nah, baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan yang pertama tentang pengertian ilmu kalam. Nah, jadi ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar akidah atau keyakinan Islam dengan dalil-dalil rasional atau dalil akli yang dikuatkan dengan dalil nakli atau nas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sekaligus menjadi alat untuk menolak paham-paham yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Nah, mengapa disebut kalam? Karena metodenya menyerupai dialektika atau perdebatan, atau dalam Islam disebut dengan jadal. Nah, seperti filsafat. Dan salah satu isu yang paling diperdebatkan di kalangan ulama klasik adalah status kalam Allah. Al-Quran itu qadim atau makhluk. Nah, adapun nama lain dari ilmu kalam adalah ada berbagai macam. Yang pertama ada ilmu tauhid, ada ilmu usuluddin, ilmu aqaid atau akidah, fikih akbar, teologi Islam, ma'rifatullah, dan yang lainnya. Nah, itu merupakan nama-nama lain dari ilmu kalam. Nah, baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya tentang ruang lingkup ilmu kalam. Nah, jadi di sini ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada ilahiyat. Jadi yaitu pembahasan tentang Allah, wujud Allah, sifat, wajib, mustahil, jaid, serta af'al atau perbuatan Allah. Terus ada yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang kenabian, wahyu, mukjizat, kitab suci, dan sifat wajib para nabi dan rasul. Terus yang ketiga ada ruhaniyat, yaitu membahas tentang alam metafisik, malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. Dan yang terakhir dari ruang lingkup ilmu kalam ini adalah sam'iyat, yaitu membahas tentang hal-hal yang hanya diketahui oleh dalil nakli seperti alam barzah, kiamat, surga, dan neraka. Nah, baik teman-teman, kita akan membahas bahasan selanjutnya, yaitu tentang ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Nah, persamaannya, ketiganya berobjek sama, yaitu hakikat Tuhan, manusia, dan alam, sama-sama berikhtiar mencari kebenaran yang hakiki, dan sama-sama memberi ruang bagi akal sebagai alat berpikir. Yang pertama ada ilmu kalam. Di sini poin yang pertama adalah berpijak pada dalil nakli yang dikuatkan oleh dalil akli. Tujuannya adalah membela akidah dari penyimpangan dan bersifat
apologet apologetik atau defensif, via dialektika atau jadal. Adapun filsafat yaitu berpijak murni pada akal atau rasio, bebas dari wahyu. Terus tujuannya adalah mencari kebenaran yang universal secara spekulatif atau logis, dan bersifat bebas atau terbuka dan tidak terikat suatu akidah atau keyakinan. Sementara tasawuf yang pertama adalah berpijak pada pengalaman batin atau rasa, atau disebut dengan jauh. Nah, tujuannya adalah penyucian jiwa menuju makrifatullah atau mengenal Allah, dan bersifat spiritual eksperiensial, bukan rasional. Nah, itu persamaan dari ketiganya tentang ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Baik teman-teman, kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang makna iftirakul ummah. Nah, jadi iftirakul ummah bermakna terpecah belahnya umat Islam menjadi berbagai golongan atau firqah. Nah, akibat apa? Akibat perbedaan pemahaman dalam masalah akidah, perselisihan politik pasca wafatnya Rasulullah SAW, dan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, serta perbedaan penafsiran terhadap nas Al-Quran dan hadis. Nah, ada dalil nakli dari hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi yang bunyinya itu adalah umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, seluruhnya di neraka kecuali satu golongan, yaitu yang berpegang pada ajaran Nabi dan para sahabatnya atau al-jamaah. Nah, ada di Quran surat Al-Imran ayat 105 yang artinya yang maknanya adalah melarang umat berpecah belah dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas. Nah, 73 golongan umat Islam menurut hadis. Penyebab utama adalah perbedaan politik pada masa khilafah. Terus ada perbedaan penafsiran nas, Al-Quran dan hadis. Dan ada perbedaan penggunaan akal dan wahyu. Nah, itu yang menyebabkan umat Islam itu bisa terpecah menjadi 73 golongan. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya tentang aliran Mu'tazilah, istilah dan sekte. Nah, asal usul istilah. Jadi Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tajala yang artinya memisahkan atau mengasingkan diri. Nah, nama ini melekat setelah Wasil bin Atha memisahkan diri dari majelis gurunya Hasan al-Basri. Nah, karena apa? Karena berbeda pendapat tentang status pelaku dosa besar. Nah, Wasil berpendapat pelaku dosa besar berada dalam al-manzilah, bainal manzilatain, atau posisi di antara mukmin dan kafir. Lalu ia mendirikan majelis sendiri. Nah, jadi itu asal usul secara umumnya. Kenapa aliran Mu'tazilah ini ada, dan ada dua sekte besar dari aliran ini. Yang pertama adalah Mu'tazilah Basrah. Nah, dipelopori oleh Wasi bin Atha tadi dan Amr bin Ubaid. Nah, menjadi cikal bakal aliran Mu'tazilah. Dan yang kedua, sekte yang kedua adalah Mu'tazilah Baghdad. Nah, ini dipelopori oleh Bishr bin al-Mu'tamir. Nah, berkembang lebih dekat dengan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Baik teman-teman, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tokoh-tokoh di aliran Mu'tazilah. Nah, ini ada beberapa tokoh yang terkenal. Nah, ada yang pertama itu adalah Wasil bin Atha yang tadi ya. Yaitu beliau adalah pendiri dan peletak dasar ajaran Mu'tazilah. Terus ada Amr bin Ubaid, pengembang awal bersama Wasil di Basrah. Terus tokoh selanjutnya adalah Abu Huzail al-Alaf. Nah, sistematisator pertama ajaran Mu'tazilah. Jadi ajaran Mu'tazilah itu tersistem pada zaman
Abu Huzail al-Alaf. Terus ada tokoh selanjutnya ada Al-Nazam, dikenal dengan pemikiran rasionalnya yang tajam. Terus tokoh selanjutnya Bishr bin Al-Mu'tamir. Nah, ini pendiri sekte Mu'tazilah Baghdad. Nah, tadi yang dua sekte tadi. Nah, pendiri sekte Mu'tazilah al-Baghdad adalah Bishr bin Al-Mu'tamir. Dan tokoh yang selanjutnya adalah Al-Jubai. Nah, beliau merupakan guru dari Al-Asy'ari sebelum berbeda paham. Nah, itu tokoh-tokoh sebetulnya masih banyak lagi, tapi yang bisa saya sampaikan cuman ada 6 tokoh. Baik teman-teman, ini merupakan pembahasan yang terakhir sebelum ke kesimpulan, yaitu tentang usul khamsah. Apa itu usul khamsah? Yaitu 5 prinsip pokok ajaran Mu'tazilah. Nah, yang pertama adalah at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah secara mutlak, menolak sifat-sifat Allah yang berdiri sendiri di luar zatnya, dan meyakini Al-Quran sebagai makhluk, bukan qadim. Terus ada al-adil. Nah, Allah Maha Adil, manusia diberi daya dan kebebasan penuh menciptakan perbuatannya sendiri, atau free will bahasa bahasa Inggrisnya. Nah, agar sejalan dengan keadilan pahala dan siksa. Terus ada prinsip yang ketiga adalah al-wa'd wal wa'id. Nah, Allah itu pasti menepati janji pahala bagi yang taat dan ancaman siksa bagi yang durhaka. Nah, tiada syafaat yang menggugurkan siksa pelaku dosa besar. Nah, jadi berpahaman Mu'tazilah ini berpahaman tidak ada syafaat bagi yang melakukan dosa besar. Terus eh, pokok ajaran selanjutnya adalah al-manzilah bainal manzilatain, yaitu adalah pelaku dosa besar berada pada posisi tengah, bukan mukmin, bukan pula kafir, disebut fasik. Nah, terus ada pokok ajaran selanjutnya yang kelima atau yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kewajiban menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk dengan kekuasaan bila diperlukan bagi muslim yang mampu. Nah, jadi ini merupakan 5 pokok ajaran Mu'tazilah atau disebut dengan usulul khamsah. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai pada slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi ilmu kalam menuntut umat memahami akidah secara argumentatif dan kokoh. Jadi ilmu kalam memadukan dalil nakli dan akli untuk membela akidah dari penyimpangan. Nah, kalam, filsafat, dan tasawuf berbeda jalan namun sama-sama mengantar pada kebenaran yang hakiki. Nah, sementara iftirakul ummah mengingatkan pentingnya berpegang pada al-jamaah agar terhindar dari perpecahan seperti umat Yahudi dan Nasrani. Terus Mu'tazilah lewat usulul khamsah menegaskan peran akal yang besar dalam memahami keadilan Tuhan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.